Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo skill di Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with my Absolute skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan cerita dari light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan dari animenya, gua sarankan untuk membaca manganya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika kami sudah memasuki lantai 19 yang merupakan zona reptil. Monster yang pertama kami temui di lantai ini adalah monster kura-kura bercangkang lunak. Meskipun monster ini bergerak sangat lambat, namun monster ini memiliki gigitan yang sangat keras. Sui dan Dora-chan maju untuk mengalahkan gerombolan monster kura-kura tersebut. Setelah mengalahkan monster tersebut, ternyata mereka menjatuhkan item drop berupa daging. Menurut penilaian Mukoda, daging kura-kura ini dapat dimakan dan mempunyai rasa yang enak. Mendengar hal itu, para familiar pun bersemangat untuk membantai monster kura-kura tersebut. Setelah itu, kami pun membersihkan semua monster kura-kura yang ada di lantai ini. Kemudian, kami pun memasuki ruang bos yang ternyata di dalamnya terdapat 6 monster kura-kura yang memiliki ukuran lebih dari 3 meter. Para familiar pun mulai bergerak. Vel dan Dora-chan menggunakan sihir petirnya, dan Sui menggunakan acid baletnya. Tak butuh waktu lama, monster tersebut pun hancur satu persatu. Monster boss menjatuhkan item berupa 2 potong daging ukuran besar dan beberapa batu ajaib. Setelah mengalahkan monster boss, kami pun istirahat untuk menikmati daging dari monster kura-kura ini. Mukoda kemudian mengolah daging dari monster ini untuk menjadi masakan hotpot. Para familiar pun sangat menikmati masakan hotpot milik Mukoda. Awalnya, Alran ragu untuk memakan hotpot kura-kura tersebut. Namun, setelah mencobanya, Alran pun terkejut karena daging yang dianggapnya tak bisa dimakan ternyata memiliki rasa yang sangat enak. Setelah itu, keesokan harinya, kami pun melanjutkan perjalanan kami ke lantai 20. Lantai ini menjadi rumah bagi monster iguana perunggu raksasa yang memiliki panjang lebih dari 2 meter. Monster iguana ini, ketika dikalahkan, akan menjatuhkan item drop berupa kulit dan hati yang berada di dalam botol. Hati ini dapat digunakan sebagai obat untuk meningkatkan daya tahan. Setelah melakukan pembantaian pada iguana perunggu raksasa, akhirnya kami sampai di ruangan bos yang ada di lantai 20. Di dalam ruangan bos terdapat 7 iguana perunggu raksasa yang ukurannya 2 kali dari iguana perunggu raksasa pada umumnya. Namun, para familiar tak terpengaruh sedikit pun setelah melihat monster yang ada di ruangan bos tersebut. Tak butuh waktu lama untuk para familiar mengalahkan para monster bos tersebut. Setelah itu, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke lantai 21. Lantai ini merupakan habitat bagi buaya pembunuh merah yang memiliki ukuran lebih dari 3 meter. Ketika monster ini dikalahkan, monster ini akan menjatuhkan item drop berupa gigi dan kulit. Tak butuh waktu lama, kami pun sampai di ruangan bos yang ada di lantai 21. Terdapat beberapa monster buaya yang ukurannya lebih besar, sekitar 5 meter. Monster boss ini
diklasifikasikan sebagai monster yang memiliki rank A. Setelah itu, kami pun bergerak melewati lantai 22, 23, dan 24 dengan sangat mudahnya. Ngomong-ngomong, untuk lantai 22 merupakan rumah bagi monster anaconda hitam. Untuk lantai 23 merupakan rumah bagi monster komodo. Dan lantai 24 merupakan rumah bagi monster ular merah dan ular hitam. Monster ular ini menjatuhkan item drop berupa kulit, batu ajaib, dan daging yang cukup enak. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan kami menuju lantai 25. Untuk lantai ini merupakan rumah bagi monster ular kobra yang memiliki panjang sekitar 3 meter. Ular ini memiliki racun yang kuat dan terkadang juga dapat memuntahkan asap beracun. Kami semuanya pun bersiap untuk mengalahkan para gerombolan monster tersebut. Para familiar pun maju ke depan untuk menghabisi para monster tersebut, dan kami menyiapkan senjata kami untuk menghabisi monster yang lolos dari para familiar. Monster ular ini mampu bergerak dengan sangat cepat, dan mereka diklasifikasikan sebagai monster yang memiliki rank A. Setelah beberapa waktu, akhirnya kami pun berhasil mengalahkan para monster ular tersebut. Monster ular ini menjatuhkan item drop berupa kulit, botol racun, batu ajaib, dan daging mereka. Setelah itu, kami pun memutuskan untuk bermalam di zona aman terlebih dahulu. Mukoda pun bersiap untuk menyiapkan makanan, dan untuk menu kali ini, Mukoda menyiapkan khas head beef dan karage ular. Semuanya pun menikmati masakan Mukoda dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, kami pun melanjutkan perjalanan kami di ruangan bos lantai 25. Di ruang bos terdapat monster 3 raja ular kobra dengan ukuran panjang sekitar 20 meter. Monster ini diklasifikasikan sebagai monster yang memiliki rank S. Para familiar pun maju untuk menghadapi monster tersebut satu persatu. Dalam sekejap, bos monster pun dapat dikalahkan oleh ketiga familiar milik Mukoda. Lawan yang dihadapi Vel mati terbelah menjadi 4 setelah menerima satu serangan Rending Claws. Dan untuk lawan yang dihadapi Dorachan mati dengan meninggalkan 3 lubang besar di tubuhnya. Dan untuk lawan yang dihadapi Sui hancur akibat dilebur dengan peluru asam dari atas sampai bawah. Setelah itu, kami pun mengumpulkan item drop dan melanjutkan kembali penjelajahan menuju ke lantai 26. Lantai ini merupakan zona undead terakhir sebelum lantai boss dungeon. Saat kami sudah melangkah di lantai 26, monster yang kami temui adalah kelompok hantu dan mumi. Untuk monster mumi, ia memiliki kemampuan untuk mengontrol perban di tubuhnya untuk menyerang musuhnya. Ketiga familiar Mukoda pun mulai menyerang. Di saat Dorachan disibukkan dengan monster hantu, tiba-tiba ada monster mumi yang hendak menangkap Dorachan dengan perbannya. Namun dengan sigap, Elran pun memotong mumi tersebut dan berkata, "Jangan pernah menyentuh Dorachan dengan perban kotormu itu. Aku pribadi akan menghakimi setiap orang rendahan yang akan mengotori Dorachan." Setelah menghabisi para monster tersebut, akhirnya kami tiba di ruangan bos lantai 26. Di ruangan bos ini terdapat 5 monster lynch dan 1 kaisar lynch. Setelah itu, Vel, Sui, Dorachan, dan Elren pergi memasuki ruang bos
dengan meninggalkan Mukoda di luar. Sebelumnya, Vel telah memberikan penghalang kepada semua orang yang dapat menahan serangan sihir tingkat tinggi milik Lynch maksimal sampai 10 kali. Kemudian, kami pun melakukan pergerakan untuk mengalahkan musuh tersebut. Sui, Dora-chan, dan Elren akan menghadapi Lynch, sedangkan Vel akan menghadapi Kaisar Lynch. Dora-chan menggunakan sihir esnya untuk mengalahkan Lynch yang dilawannya. Untuk Elren, menebas Lynch menggunakan pedang mitrilnya, dan Sui menggunakan sihir acid baletnya untuk melelehkan Lynch yang dilawannya. Vel mengeluarkan Rending Claws untuk menebar Kaisar Lynch. Namun, ternyata Kaisar Lynch juga memiliki sihir penghalang untuk menahan serangan milik Vel. Kemudian, Vel mengeluarkan Rending Claws kembali dengan menggunakan dua kakinya. Serangan Vel mampu menembus sihir penghalang Kaisar Lynch, dan setelahnya monster tersebut pun hancur. Setelah itu, kami pun mengumpulkan item drop yang dihasilkan dari para Lynch. Untuk Kaisar Lynch, monster itu menjatuhkan item drop berupa mahkota yang digunakannya. Mahkota ini memiliki efek jika digunakan maka akan meningkatkan sihir milik penggunanya. Namun, item ini juga memiliki resiko, yaitu ketika digunakan secara berlebihan, maka penggunanya akan berubah menjadi Lynch. Lalu, setelah itu kami pun melanjutkan penjelajahan kami menuju lantai 27 yang merupakan lantai boss dungeon. Awalnya, Elren merasa khawatir mengingat musuhnya adalah seekor Hydra. Namun, Vel mencoba menenangkan Elren dengan berkata, "Tenang saja, aku sudah mengalahkan Hydra lebih dari sekali. Hydra memiliki 9 kepala, jadi untuk mengalahkannya, kita hanya perlu menghancurkan 9 kepala secara bersamaan. Jika tidak dihancurkan semuanya sekaligus, mereka akan mengalami proses regenerasi." Setelah itu, kami pun menyerahkan bos monster Hydra kepada para familiar. Di sini, Vel akan mengurus 3 kepala Hydra yang ada di tengah. Untuk Sui akan mengambil 3 kepala yang ada di kiri, dan Dora-chan akan mengambil 3 kepala yang ada di kanan. Setelah itu, para familiar pun bergerak memasuki ruangan boss dungeon. Di dalam ruangan tersebut, terdapat Hydra yang berbentuk seekor ular dengan kepala berjumlah 9. Kemudian, Vel memberikan aba-aba untuk menyerang Hydra secara bersamaan. Vel menembakkan sihir petirnya dan menghantam 3 kepala Hydra. Dora-chan menembus 3 kepala Hydra menggunakan sihir esnya, dan Sui melelehkan kepala Hydra menggunakan acid baletnya. Ketiganya menghancurkan 9 kepala Hydra secara bersamaan, dan setelah itu Hydra pun mati. Elren pun bersorak gembira mengingat Hydra yang awalnya sangat mengancam dapat dikalahkan dalam sekejap mata. Hydra menjatuhkan item drop berupa kulit, batu ajaib yang berukuran besar, dan peti harta karun. Kemudian, kami pun membuka peti harta karun tersebut. Di dalamnya, terdapat tumpukan emas dan permata yang sangat banyak, serta juga terdapat tas ajaib yang memiliki ukuran ekstra besar yang mampu menampung 300 kantong. Setelah menaklukkan dungeon Aveling, kami pun kembali ke permukaan dengan menggunakan lingkaran sihir. Akhirnya, kami pun tiba di permukaan setelah 1 minggu kami berada di dungeon. Awalnya, kami langsung dipersilahkan
untuk segera menuju ke guild petualang untuk melapor kepada Nadia mengenai hasil item drop dari dungeon. Namun, kami memilih untuk kembali ke penginapan untuk terlebih dahulu memilih-milih item yang akan kami jual. Sesampainya di penginapan, hal pertama yang kami lakukan adalah mandi bersama. Namun, karena ruangannya terlalu kecil untuk Vel, Mukoda hanya bisa menyikat dan membersihkan bulunya saja. Di saat kami hendak makan malam, tiba-tiba Elren datang dan bergabung bersama kami. Semua orang menikmati masakan makanan laut yang dihidangkan oleh Mukoda. Setelah selesai makan, Elren pun meminta bantuan kepada Vel untuk melakukan penilaian kepada dirinya. Vel pun melakukan penilaian kepada Elren dengan hasil sebagai berikut. Elren senang karena ia mengalami kenaikan level, dan setelah melakukan penilaian, Elren pun pergi. Kini, giliran kami untuk melakukan penilaian juga, untuk melihat seberapa jauh kami mengalami kenaikan level. Yang pertama melakukan penilaian adalah Vel, yang dengan hasil sebagai berikut. Vel tampak sangat puas karena ia mengalami kenaikan beberapa level sejak terakhir kita menaklukkan dungeon Dolan. Kemudian, kini giliran Dora-chan untuk melakukan penilaian, yang dengan hasil sebagai berikut. Dora-chan juga mengalami kenaikan beberapa level sejak terakhir kita melakukan perjalanan di dungeon Dolan. Setelah itu, kini giliran Sui untuk melakukan penilaian dengan hasil sebagai berikut. Sui mengalami kenaikan level yang paling pesat dibandingkan familiar lainnya. Mendengar hasil penilaiannya, Sui pun lompat-lompat dengan gembira. Dan terakhir, kini giliran Mukoda untuk melakukan penilaian yang memiliki hasil sebagai berikut. Awalnya, Mukoda berharap levelnya akan naik sekitar 40-an. Namun, setelah melihat penilaian, ia pun cukup puas. Ternyata, Mukoda mendapatkan job baru, yaitu petualang dan cook atau juru masak. Setelah itu, ketika semuanya telah tertidur, Mukoda pun bersiap untuk melakukan persembahan kepada para dewa. Ternyata, para dewa telah menunggu Mukoda untuk melakukan persembahan. Mengingat, ketika Mukoda mengalami kenaikan level tertentu, maka ia bisa membuka toko baru di skill supermarket online-nya. Mukoda pun mengaktifkan skill supermarket online-nya dan memeriksa pilihan toko apa saja yang dapat dipilih. Terdapat pilihan beberapa toko yang dapat dibuka oleh Mukoda, seperti KFC, toko roti Suzuki, atau toko minuman keras Tanaka. Mukoda pun menjelaskan mengenai toko-toko tersebut satu persatu kepada para dewa. Dewa Fahak dan Hephaestus berteriak dengan bahagia karena terdapat toko minuman keras. Setelah itu, Mukoda pun memilih toko minuman keras Tanaka sebagai toko penyewa di skill supermarket online-nya. Di sini juga dijelaskan penambahan toko dapat dilakukan jika Mukoda mengalami kenaikan level 2 kali dari sebelumnya
seperti pertama level 20, lalu level 40, berikutnya level 80, dan kemudian level 160. Setelah itu, Mukoda pun memberikan persembahan dengan daftar sebagai berikut. Setelah mengirimkan persembahan untuk para dewi, kini giliran para dewa untuk memilih persembahan mereka. Mukoda mulai membuka menu pada toko minuman keras Tanaka. Ternyata, toko minuman keras Tanaka ini menyediakan berbagai macam jenis minuman keras serta berbagai macam dari negara pembuatnya. Setelah mendengar itu, Dewa Fahak dan Dewa Hephaestus semakin gila mendengarnya. Setelah melakukan diskusi dengan waktu yang cukup lama, akhirnya Dewa Fahak dan Hephaestus memilih untuk mengambil minuman whisky yang direkomendasikan oleh toko Tanaka. Setelah melakukan persembahan, Mukoda pun memutuskan untuk tidur kembali. Keesokan harinya, Mukoda sedang memasak untuk menyiapkan sarapan. Menu pagi ini adalah stik daging dan sandwich. Setelah menyelesaikan sarapan, Mukoda meminta bantuan Elren untuk memilah item drop yang akan dijual. Setelah beberapa waktu, akhirnya kami pun selesai untuk memilah-milah item drop yang akan kami jual. Awalnya, Mukoda ingin memberikan beberapa item drop kepada Elren. Namun, Elren pun menolak saran dari Mukoda. Sebagai gantinya, Elren ingin Mukoda untuk menjual sisa item drop yang ada untuk dijual ke guild kota Dolan. Setelah semuanya selesai, mereka semua pun memutuskan untuk makan malam. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo Skill The Isekai Haromesi. Dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.